Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini hari Rabu kita bisa sosok kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, mari kita mempelajari satu tema, yaitu jangan sampai kita lupa Tuhan ketika kita sudah berada di puncak. Jangan sampai kita lupa Tuhan ketika kita sudah berada di puncak. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita kembali belajar di kehidupan Salomo. Secara khusus 2 Tawarik pasal yang ke-9, Koko mau mengajak setiap kita untuk kita membaca di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-23. Dari ayat 13 sampai ayat yang ke-23, jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum termasuk yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 300 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni. Tahta itu 6 tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tahta itu. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian lagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi, dan dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Nah teman-teman, ini menggambarkan kepada kita mengenai satu titik puncak yang dimiliki oleh Salomo. Kalau tadi kita baca, wah kayaknya keren banget ya. Mungkin dia adalah raja paling kaya di zaman itu. Dan memang Alkitab juga mencatat tidak ada raja yang seperti Salomo di tempat lain maupun di masa yang lain. Tetapi teman-teman, apa yang dicatat tentang kehebatan, tentang kemasyuran Salomo? Justru teman-teman, ini merupakan titik kejatuhan Salomo. Bagaimana sesungguhnya di dalam kitab Tawarik ini tidak dituliskan secara tersurat, tetapi dicatat secara tersirat. Bagaimana Salomo menaruh kekuatannya itu pada perisai-perisai emas. Kalau negara-negara lain bikin perisai-perisainya dari tembaga, dari besi misalnya, tetapi tidak dengan Salomo. Seakan-akan dia mau berkata bahwa saya punya kekuatan yang lebih hebat dari semuanya, saya punya perisai emas. Lalu dikatakan juga bahwa dia punya satu istana isinya emas semua, dan bahkan dicatat emas di zaman Salomo itu yang dilihat, bahkan perak aja tidak dilihat berharga. Salomo tenggelam di dalam kesombongan, kesuksesan yang ia miliki. Tetapi teman-teman, Tuhan menyatakan dirinya kepada Salomo. Terbukti ketika setelah Salomo mati, Israel terpecah jadi 2 kerajaan. Ada kerajaan Israel dan ada kerajaan Yehuda. Pecahnya kerajaan Israel ini menandakan bahwa Tuhan tidak berkenan atas apa yang telah Salomo lakukan. Salomo yang sombong, yang merasa diri mampu, merasa diri hebat, Tuhan buktikan dengan pecahnya kerajaan Israel. Itulah sebabnya teman-teman, selanjutnya raja-raja itu bukan dinilai berdasarkan Salomo.
Kalau teman-teman baca di dalam 1 Raja-Raja maupun 2 Raja-Raja, setiap kali setelah kisah hidup raja itu diceritakan, yang menjadi pembandingnya siapa? Daud. Padahal Daud tidak membangun bait Allah. Padahal Daud tidak memiliki kekayaan yang berlimpah seperti Salomo. Tetapi kenapa Daud yang dipakai? Karena Daud tidak lupa Tuhan ketika ia berada di puncak kesuksesannya. Daud tetap mengingat Tuhan. Daud tetap menomorsatukan Tuhan. Tidak seperti Salomo. Itulah sebabnya teman-teman, Koko percaya Tuhan akan terus berproses dengan setiap kita. Setiap kita mungkin sekarang sedang berkuliah, sedang meniti karir, percayalah bahwa Tuhan akan membawa engkau ke titik kesuksesanmu. Tetapi nanti di titik kesuksesanmu teman-teman, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupa bahwa ada Tuhan yang selama ini menolong kamu, ada Tuhan yang selama ini memimpin dan menuntun kamu. Jangan sampai kita seperti Salomo. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.